Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisyam Ihsan Mazaya dengan NIM 220260006. Dalam hal ini saya mengerjakan tugas mata kuliah Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan mengenai uraian dan juga penjelasan adaptasi negara kita Indonesia atau daerah saya sendiri dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi. E-government. E-government di sini adalah sebagai salah satu objek yang saya bahas sebagai bentuk adaptasi pemerintah dalam menghadapi perubahan sosial. Pengantar. Era digital menyatukan berbagai hal yang ada di dunia melalui internet dengan kemudahannya. Dengan kemudahan tersebut, manusia cenderung menggunakannya, terutama dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Komunikasi terjadi di internet dengan cepat dan dalam waktu yang singkat. Di tengah arus digital yang mendunia, Indonesia melakukan berbagai adaptasi dalam aspek kehidupannya. Salah satu bentuk adaptasi itu adalah penerapan e-government dalam sektor pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi diwujudkan dalam praktik pemerintahan agar berjalan secara efisien dan efektif, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Inovasi pemerintah dalam beradaptasi menghadapi perubahan yang begitu dinamis akan memperbaharui pelayanan yang lebih baik dan adaptif. Efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah dapat meningkat melalui inovasi e-government, di mana pelayanan dan informasi diberikan secara aktual dan cepat. Apa aja yang akan kita bahas? Yang kita bahas melalui daftar di sini yaitu apa itu e-government, implementasinya di Indonesia, contoh penerapannya, dan juga kesimpulan. Apa itu e-government? E-government atau pemerintahan elektronik adalah konsep pemerintahan dengan mediasi teknologi dengan tujuan efisiensi dan efektivitas kerja. Dalam e-government terdapat 3 bidang interaksi yang dimediasi secara teknologi. Yang pertama adalah interaksi pemerintah dengan pemerintah, di mana hal ini berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi internal birokrasi publik melalui misalnya otomatisasi tugas-tugas rutin dan pembagian informasi yang cepat antara departemen dan lembaga. Yang kedua adalah interaksi pemerintah dengan bisnis, di mana melibatkan penggunaan internet untuk mengurangi biaya pemerintah untuk melakukan jual beli barang dan jasa dari perusahaan. Interaksi pemerintah dengan warga, yaitu yang ketiga, yaitu dengan melibatkan penggunaan internet untuk menyediakan layanan publik dan transaksi online. Juga untuk meningkatkan desain tampilan website informasi dan penyampaian layanan dengan memasukkan mekanisme umpan balik atau feedback elektronik yang cepat, seperti polling instan, survei web, dan email. Lalu bagaimana implementasi e-government di Indonesia? E-government dilirik pada tahun 2001 dengan munculnya instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang telematika atau telekomunikasi, media, dan informatika, di mana instruksi tersebut berisi mengenai percepatan proses demokrasi dan bentuk dukungan penerapan good governance melalui teknologi telematika. Penyelenggaraan e-government juga menjadi program prioritas peta lebar tahun 2014-2019 yang mencakup permudahan pelayanan melalui media elektronik. E-government dilakukan di Indonesia sebagai cara untuk efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi dalam pemerintahan, yaitu pada tataran pelayanan publik. Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dengan maraknya penggunaan internet menjadi kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk beradaptasi. Dengan memanfaatkan platform yang ada seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain, maka penyampaian informasi kepada masyarakat terpenuhi dan berjalan interaktif. Pemerintah dalam adaptasi atas perubahan sosial yang beraruskan teknologi dan digitalisasi, penerapan e-government sangat penting bagi kebutuhan rakyat atau masyarakat. Dengan ini, pemerintah dapat memulai dengan mengeluarkan produk penunjang kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah berupa aplikasi yang dapat digunakan masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan pemerintahan. Lalu bagaimana contoh penerapan e-government?
Contoh penerapannya adalah seperti melalui aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi lapor. Aplikasi ini merupakan aplikasi sarana aspirasi dan pengaduan. Aplikasi lapor ini mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu yang terhubung dengan kementerian, lembaga, pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, pemerintah kabupaten, juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengawas program dan kinerja pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan publik. Lalu yang kedua ada Info BMKG. Info BMKG adalah aplikasi mengenai informasi cuaca, iklim, kualitas udara, dan gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Fitur-fiturnya mencakup perakiraan cuaca, gempa bumi, iklim, kualitas udara, cuaca maritim, cuaca penerbangan, cuaca kebakaran hutan dan lahan, cuaca jalur mudik, cuaca event, peringatan dini cuaca, siaran pers BMKG, yang mana semua fitur itu merupakan disajikan dalam bentuk informasi yang tersedia dalam aplikasi tersebut. Lalu ada juga Mobile JKN. Mobile JKN adalah penggunaan BPJS berbasis aplikasi yang dibuat dari BPJS Kesehatan, di mana hal ini memberikan kemudahan akses dan pelayanan yang optimal bagi peserta. Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengakses beragam informasi terkait program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan secara cepat dan mudah dimanapun dan kapanpun. Fitur-fiturnya adalah seperti info BPJS yang menampilkan informasi seputar BPJS Kesehatan. Lalu ada peserta mencari data kepesertaan melalui nomor kartu, NIK atau nomor keluarga. Lalu terdapat juga lokasi, mencari dan menampilkan peta lokasi fasilitas kesehatan berdasarkan cabang dan lokasi terdekatnya. Tagihan, mencari informasi mengenai tagihan peserta. Cek VA atau mencari nomor virtual akun peserta berdasarkan NIK. Lalu juga ada fitur pendaftaran PBPU, yaitu di mana fitur ini mendaftarkan diri Anda sebagai peserta bukan penerima upah. Lalu yang keempat ada aplikasi BPOM Mobile. Aplikasi ini merupakan informasi mengenai suatu produk, juga berita terbaru dari BPOM, serta terdapat fitur di mana kita bisa memindai kode QR atau barcode untuk mengetahui apakah tersertifikasi oleh BPOM. Juga kita bisa mengirimkan suatu pengaduan terhadap suatu produk. Selain itu, dalam melakukan adaptasi atas perubahan sosial dengan dunia Indonesia yang menggunakan media sosial, pemerintah juga menggunakan itu untuk berkomunikasi dengan publik. Contoh pemerintah dalam menggunakan media sosial. Di sini terdapat Facebook Pemkab Berau yang menyediakan informasi-informasi mengenai daerah Berau secara formal dan juga berasal dari informasi pemerintah. Lalu di Instagram ini terdapat Ombudsman RI 137, Ombudsman Republik Indonesia. Di sini juga Instagram menjadi platform bagi pemerintah dalam menyediakan informasi, baik itu terutama mengajak masyarakat untuk selalu aktif serta interaktif dengan masyarakatnya. Di sini juga ada TikTok. Di sini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana di sini menyajikan informasi-informasi juga mengikuti perkembangan yang ada. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Kemenkes RI di TikTok ini merupakan sesuatu yang kreatif, di mana tren yang ada itu dijadikan sebagai dihubungkan dengan bagaimana cara mereka menyampaikan antara COVID dan juga tren yang sedang terjadi. Juga BMKG, di sini informasi mengenai, di sini di Twitter informasi mengenai cuaca dan juga iklim yang ada di Indonesia melalui Twitter. Ini adalah contoh-contoh penggunaan media sosial sebagai penunjang pemberian informasi dalam menanggapi umpan balik dari warga
berdialog dengan warga dan media sosial sebagai representasi pemerintah. Kesimpulan, penerapan e-government berbasis inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah untuk menghadapi era digital dengan besarnya dampak teknologi terhadap perilaku manusia yang menyebabkan adanya perubahan sosial di dalamnya. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government sebagai dasar hukum dalam mengupayakan e-government dalam rangka transparansi informasi dan komunikasi dengan publik melalui media interaktif dalam menciptakan pelayanan yang sederhana dan bernilai efisien serta efektif, dibutuhkan partisipasi semua pihak, sehingga baik pemerintah dan warga ikut berpartisipasi dalam penggunaannya. Penggunaan aplikasi dan feedback masyarakat akan berpengaruh dalam melihat bagaimana kinerja pemerintah. Produk pemerintah juga menjadi basis yang perlu dikembangkan dan disosialisasikan masyarakat, serta penggunaan media sosial yang dimaksimalkan dengan tujuan kemudahan aksesibilitas warga dalam memperoleh pelayanan dan informasi. Ini adalah daftar pustaka. Terima kasih telah menonton video ini. Kembali lagi saya perkenalkan bahwa saya Ihsan Mazaya dengan NIM 2226006 dari Ilmu Pemerintahan A 2020. Mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.